Halo Velas. Asa gue boy. Ya halo Velas, kembali lagi bersama kita harusnya, tapi ini dibagi-bagi dulu ya. Jadi per satu-satu orang di episode BBS kali ini kita akan mereview film India, Aca-Aca. How are Tapi you? bukan I am under sembarang the film water. ini. Please help me. Film apa Get to my kira-kira? baby. Ya, Maharaja. உங்களால முடியலனா லட்சுமி கேஸ் அட்லீஸ்ட் சிபிஐக்கு சிபாரிசு பண்ண முடியுமா சார்? ஒருத்தர் லட்சத்தில் லஞ்சம் கொடுக்குறான்னா கோடியில் ஏதோ பதுக்குறான்னு அர்த்தம். போலீஸ்காரங்களும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த கேஸ் ஓப்பன்லயே வச்சிருப்பாங்க? Maharaja ini bukan spin-off-nya Mahabharata ya Velas. Ini disclaimer, ini bukan spin-off atau prequel atau Mahabharata, itu beda, itu sejarah ya, itu sejarah. Jadi ini beda, ini film fiksi, oke? Teman, tapi ini wah, ini menurut saya ini film India terbaik ya, salah satu terbaik setelah Three Idiots sama My Name is Khan. Kalau Velas yang udah nonton misal Three Idiots atau My Name is Khan itu bisa memberikan pendapatnya. Menurut saya ini salah satu film terbaik setelah dua film tersebut. Karena apa? Kita akan jabarkan semuanya di sini. Oke. Yang pertama itu kita akan bahas dari sinopsisnya dulu. Premisnya itu simple ya, tapi agak lucu. Jadi ada seorang bapak-bapak tukang cukur yang bernama Maharaja yang mengadu ke Pak Polisi karena tong sampahnya itu hilang. Udah, itu premisnya. Itu kan kayak film komedi ya, terdengar kayak film komedi. Memang India apalagi kalau bikin komedi itu bagus sekali, tapi dibalik itu semua itu nanti ada cerita yang kompleks. Nah ini filmnya itu judulnya, nama karakter utamanya sendiri Maharaja kehilangan tong sampahnya terus lapor ke polisi. Nah tapi di saat lapor polisi itu ya biasalah, apalagi di sini India itu kan ya terkenal polisinya itu ya agak begitulah ya. Nah, pokoknya itu perjuangan seorang bapak ingin menemukan tong sampahnya, tapi bukan sembarang tong sampah. Nah, oke. Dan film ini tuh menjual plot twist. Jadi di sini reviewnya itu akan free spoiler. Kok free spoiler? No spoiler, non spoiler. Karena buat nanti yang belum nonton itu biar bisa menikmati, itu bisa menikmati full experience dari film ini. Karena ini yang dijual itu plot twistnya. Jadi nanti di dalam plot twist ada plot twist lagi. Begitu Velas. Bagus pokoknya. Oke, kita bahas dari aspek teknisnya dulu. Kalau dari aspek teknis itu pertama secara color grading ini menggunakan tone teal orange. Ini biasa digunakan di sekitar tahun 2007-an. Kalau Velas pernah nonton Transformer yang pertama, yang Michael Bay, lah itu mulai dipakai itu film itu kalau nggak salah. Lah itu mulai booming lah teal orange begitu. Ya secara sinematografi bagus, cuman nggak ada yang spesial ya, udah bagus tok tapi nggak ada yang spesial ya. Penggunaan kamera yang ya begitu-begitu aja, tapi ya bagus, bukan jelek, tapi ya nggak spesial aja. Terus di sini tuh ada kekurangan tapi minor banget lah, udah abai lah, soalnya memang ceritanya terlalu bagus. Kekurangannya itu cuma dua kekurangannya. Itu yang pertama CGI itu agak kurang mulus, terutama yang di saat nanti ada ular sama yang orang jatuh dari gedung. Oke, itu CGI-nya kurang mulus. Terus yang kedua itu koreografi fightingnya itu kurang greget menurut saya. Koreanya di sini lebih ya terkesan action India pada umumnya lah ya. Cuman ya nggak jelek juga, ya kurang aja. Oh ya, sama satu lagi itu nanti ada karakter guru wanita, itu guru dari anaknya si Maharaja. Nah itu nanti tuh sebenarnya itu di act pertama itu udah diperkenalin dan udah diberi plot cerita lah ya, tapi di act selanjutnya itu nggak dikembangin. Jadi itu terkesan ada plot hole, dan menurut saya karakter yang harusnya pun nggak ada nggak apa-apa begitu. Dan oke,
kita masuk ke sisi ceritanya. Ini non spoiler ya, Velas. Jadi ceritanya di sini kan dibagi 3 babak ya. Ini durasinya tuh 2 jam 20 menit kalau nggak salah. Di act pertama itu kita nanti diperkenalin oleh banyak sekali karakter, dari Maharaja, anaknya, gurunya, terus ada nanti pencuri, terus ada Pak Polisi ya, pihak-pihak polisi, terus ada nanti temennya Maharaja yang tukang cukur, nanti ada banyak. Nanti di act pertama itu kita dibagi beberapa plot cerita, dibagi di act pertama itu ada banyak, kita ditampilkan secara langsung. Nah nanti saat act kedua kita baru diberikan penggalian cerita tersebut di act pertama, lalu disusun ke act kedua. Nah di act kedua tersebut mulailah terangkum benang-benang merah yang menghubungkan dari act pertama. Oh kenapa kok gini, dan itu tersusun sangat rapi sekali. Dan di act ketiga nanti plot twist atau klimaks dari cerita tersebut. Nah di dalam plot twistnya nanti ada plot twist lagi guys. Pokoknya harus nonton sampai akhir. Maharaja ini tuh membawa isu-isu sosial di sana ya, di India ya, karena banyaknya kejahatan, terus banyaknya kasus-kasus pemerkosaan, terus sama polisi-polisi yang kurang kompeten dan banyaknya korupsi di sana. Nah di sini tuh yang saya kagum ya polisinya. Nanti kalian harus nonton sendiri. Polisinya tuh pertama di awal ya marahi jengkel, tapi nanti di akhir nanti ya mungkin ada yang setuju ada yang enggak lah. Bisa dibilang tuh nanti jadi anti hero lah polisinya. Ya nanti kalian tentukan sendiri guys. Pokoknya ini nggak mau spoiler karena film ini yang dijual adalah spoiler plot twist. Jadi kalian harus buktiin sendiri Velas. Oke Velas, jadi untuk skor dari film ini dari saya sendiri yaitu 9/10. Mantap juga, karena ini film India yang bisa membuat saya sampai ini memang sangat mind blowing sekali Velas filmnya. Itu keren banget secara cerita, secara sinematografi memang biasa aja, gak ada yang spesial, tapi dari cerita yang disusun rapi tersebut, plot yang disusun rapi, penggunaan alur yang campur maju mundur, tapi itu tidak membuat terkesan berantakan, tapi sangat rapi dan sangat kompleks. Lalu ada subdivisional message yang terkandung di setiap adegan-adegan saat di act kedua itu nanti ada banyak, dan nanti dijelaskan semuanya rentetan di act ketiga. Pokoknya sangat bagus dan saya sangat merekomendasikan sekali Velas film ini untuk kalian tonton. Ya mungkin harus menyiapkan waktu yang agak luang karena mungkin buat beberapa orang ini filmnya agak kompleks ceritanya. Tapi nanti setelah menuju akhir nanti akan terjawab semuanya, karena memang nanti juga kalian akan sadar karena ini menggunakan alur maju mundur atau campuran, jadi nanti ada di beberapa scene itu di present dan di beberapa scene itu di past. Nah nanti kalian akan sadar sendiri di akhir, oh kalau yang di scene masa kini atau present itu penggunaan tone warnanya terus sama gaya angle-nya itu berbeda sama yang di masa lalu. Oke lah, segitu aja BBS kali ini. Ciao.